Zhao Luo menikah dengan seorang istri bernama Feng Xin, seorang pramugari. Tapi Feng Xin memelihara seekor anjing. Di mata anjing ini, selain dirinya sendiri, orang lain adalah musuhnya. Jadi setiap kali Zhao Luo ingin berhubungan intim dengan istrinya, anjing itu menghentikannya. Zhao Luo berteriak pada anjing itu. "Bukankah ini istrimu? Kenapa kau terus menggangguku?" Feng Xin memberitahu Zhao Luo bahwa kamu tidak bisa memarahinya. Jika tidak bisa keras, cobalah menjadi lembut. "Sayang, aku mencintaimu." Jika di rumah adalah tidak bisa, maka Zhao Luo membawa istrinya ke laut. Tapi itu juga tidak bisa lepas dari pandangan anjing. Suatu hari, mereka berdua pindah ke rumah baru. Zhao Luo menggunakan tangannya untuk memberi isyarat kepada istrinya. Setelah itu, Feng Xin merantai anjing itu di dekat lemari. Dan mengeluarkan daging kaleng favoritnya untuknya. Mereka berdua bahagia dan tertawa. Akibatnya, anjing itu tidak tertarik dengan daging kalengan. Dan mengesampingkannya. Kemudian, membebaskan dirinya dari rantai, bergegas ke kamar. Dan menggigit pantat Zhao Luo. Dia dengan marah mengatakan kepada istrinya bahwa, "Apakah anjing ini reinkarnasi mantan suamimu? Apakah itu menggigit mantan pacarmu sampai mati? Di mana kamu menyembunyikan mereka? Hah, maukah kau memberitahuku?" Ini bukan cara yang baik untuk terus seperti ini. Jadi, Zhao Luo membawa anjing itu keluar sendirian. Kemudian, dengan serius berbicara dengannya sekali. Dia berkata, "Aku sangat mencintai ibumu. Jadi aku mohon padamu. Tolong jangan ganggu kehidupan pengantin baruku, oke?" Anjing itu tidak memiliki reaksi apapun. Di malam hari, Zhao Luo dan istrinya mencoba menyelidiki situasi anjing. Untuk melihat apakah kali ini dia berbicara dengannya, berhasil atau tidak. Hasilnya kali ini benar-benar mengejutkan mereka. Anjing itu tidak membuat gerakan apapun. Jadi, mereka berdua merasa sangat aneh, sehingga mereka berlari keluar untuk melihat kondisi anjing itu. Ternyata anjing itu jatuh ke tanah. Mereka membawa anjing itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan bahwa karena anjing itu tua dan lemah, itu mengalami gagal jantung dan menyebabkan koma sementara. Tapi situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja. Keesokan harinya, Feng Xin harus pergi bekerja pagi-pagi. Anjing itu sepertinya tidak ingin membiarkannya pergi bekerja. Dia mengeluarkan semua pakaian dari tasnya. Dan berbaring di atasnya dan ingin pemiliknya tetap di sisinya. Sebelum pergi, Feng Xin memberitahu Zhao Luo bahwa setelah bekerja, dia harus pulang segera untuk merawat anjing itu. Akhirnya, dia mengucapkan sebuah kalimat. "Siapa yang paling mencintai ibu? Hao Qi. Siapa yang paling mencintai ibu?" Anjing itu memiliki kebiasaan duduk dan mengangkat cakarnya untuk memberi isyarat. Gerakan ini sudah berkali-kali dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Di dalam hati anjing ini, pemiliknya adalah satu-satunya. Jadi pasti anjing ini yang paling mencintai Feng Xin. Di malam hari, Zhao Luo kembali ke rumah setelah pulang bekerja. Tiba-tiba dia melihat anjing itu terbaring tak bergerak di lantai dan memuntahkan banyak cairan putih. Kemudian dia segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa kali ini, anjing itu sepertinya tidak baik-baik. Zhao Luo segera memanggil istrinya. Namun karena delay penerbangan, pesawat belum juga berangkat. Dia hanya bisa menangis dan memberitahu Zhao Luo bahwa dia harus mendengarkan perintah dokter. Lalu menyeka air matanya dan mencoba tersenyum, keluar untuk melayani penumpang. Dokter memberitahu Zhao Luo bahwa sekarang, anjing itu sangat kesakitan. Biarkan itu mati dengan damai. Tapi anjing itu masih ingin melihat pemiliknya untuk terakhir kalinya. Dan masih berusaha untuk bangun dan tidak mau menutup matanya. Zhao Luo bertanya kepada istrinya apakah dia bisa melakukan video call dengan istrinya. Karena pesawat akan berangkat. Dia hanya bisa menjawab dengan jawaban tidak bisa. Zhao Luo memberitahu Feng Xin bahwa anjing itu sangat kesakitan sekarang. Ini menunggumu. Jadi, Feng Xin untuk meringankan rasa sakit anjing. Dia kesakitan, dan dengan putus asa menjawab, "Jangan menungguku lagi." Setelah itu, Zhao Luo harus mengucapkan selamat tinggal pada anjing itu sendirian di tahap terakhir. Dia mengatakannya, "Hao Qi, ibu ada di pesawat sekarang. Mungkin dia tidak akan kembali tepat waktu untuk menemuimu. Kamu sudah mencoba dan menanggung ini untuk waktu yang lama. Kamu sudah bekerja keras." Saudara laki-laki. Ayah beritahu anak sebuah rahasia. "Kamu menggigit pantatku.
Sekarang, aku masih merasakan sakit ini. Kamu melindungi ibu dengan sangat baik. Sangat setia. Tidak apa-apa. Tolong serahkan tugasmu pada ayah. Ayah akan setia sepertimu, jangan khawatir. Dia tidak akan menderita kerusakan apapun. Pada saat ini, anjing itu akhirnya menerimanya. Karena itu tidak bisa melindungi pemilikinya sendiri. Itu hanya bisa mempercayakan tugas ini kepada Zhao Luo. Kemudian perlahan menutup matanya. Faktanya, seekor anjing adalah kerabat yang tidak bisa berbicara. Begitu anjing itu menerimamu, tempatmu di hatinya akan lebih tinggi dari miliknya. Sebelum mengadopsi anjing, Anda pasti harus memikirkan kelebihan dan kekurangannya. Ini akan membawa Anda sukacita dan kebahagiaan. Dan itu juga akan membawa rasa sakit kehilangan. Anda dapat hidup tanpanya. Tetapi itu tidak dapat hidup tanpa Anda. Video film akan segera berakhir. Sampai jumpa lagi.